Jadi ini masalah mantan mungkin ya. Iya. Mantan ini awalnya emang kita kan PDKT-an udah lama banget ya. Pastiin mantan kamu nggak di sini? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Oke. Nah, terus mantan saya ini PDKT itu lebih dari 6 bulan, sedangkan yang nyomblangin ke saya itu dia ngeyakinin kalau misalkan dia itu bakalan ngejadiin saya itu nggak sampai selama itu. Dan kita tuh emang udah 1 tahun PDKT-an, tapi tuh nggak sampai dijadiin gitu, sampai ada pihak ketiga yang mungkin yang ngancurin semuanya. Dan kita sempat lost contact. Nah, pas dia balik lagi ke aku, dia nembak dan kita jadian. Cuman selang 1 minggu dia ninggalin aku gitu aja. Jadi jadian itu kayak ya udah kayak jadian biasa aja, kayak nggak ada peresmian, nggak ngomong langsung juga, cuman mungkin lewat BBM. Dan ngilang pun ya udah ngilang aja, nggak ada kabar sama sekali. Dan setelah 2 minggu setelah putus, balik lagi ke kehidupan aku dengan mungkin tadinya ngeblok sosial media, dia nge-add lagi, mulai nge-add lagi gitu. Jadi tanggapannya gimana, tapi tiap mencoba untuk deket sama cowok lain, mungkin ada yang lebih baik, lebih ganteng, lebih kaya, atau lebih apapun, itu yakinnya tuh ke cowok itu gitu. Gimana ya, apa itu disebut cinta? Kenapa kamu yakin sama dia? Soalnya aku kan pernah nonton di video YouTube Bang Ronald tentang apa itu cinta. Kan ada 4. Dan semuanya itu masuk semua ke dia semua. Dan gak ada yang aku dapetin di semua mantan aku gitu. Kamu ada perasaan atau itu karena kamu 1, 2, 3, 4 poinnya masuk. Oh ya udah, ini berarti aku cinta deh gitu. Apakah seperti itu atau memang kamu ada perasaan yang kamu sendiri nggak bisa jelaskan? Emang feel-nya tuh kuat banget. Jadi kalau deket gitu deg-degan. Dekat itu jadi deg-degan. Kayak ketemu cowok lainnya. Jadi mungkin ada something yang spesial banget. Mungkin ya kalau dilihat kayak magnet kali ya. Iya. Oke. Terus kamu maunya apa? Jadi maksudnya gini, aku coba untuk kontak dia. Enggak, kamu maunya apa? Kamu maunya seperti apa gitu? Pengennya sih balikan. Pacaran. Cuman gini loh, terakhir dia kontak aku lagi pas Lebaran mungkin ya, dia ngucapin minal aizin, cuman saking keselnya dia ngilang dan datang. Jadi suka datang, suka ngilang, suka datang, suka ngilang. Jadi saking keselnya mungkin nggak aku balas lagi. Nah, Oke. Pertanyaannya, apakah datang ngilang itu salah? Ya maksudnya ya jangan kayak gitu kan. Oke. Sekarang aku tanya sama kamu ya. Nggak apa-apa ya. Sekarang aku tanya ya. Apakah datang dan pergi, datang dan menghilang itu salah? Menurut kamu? Mungkin salah. Salahnya di mana? Ya jangan dicuekin gitu. Ya maksudnya kasih kabar atau kepastian. Pasti kan kalau cowok sayang sama cewek, sesibuk-sibuknya dia pasti bakal ngehubungin gitu. Oke, cowok-cowok nih banyak nih di sini ya. Kita tanya sama cowok-cowok ya. Kalau kalian sayang sama cewek, kalian ngehubungin apa enggak? Oke, tergantung apa? Kalau kalian lagi super sibuk, hubungin enggak? Enggak, kenapa? Tapi sayang. Tapi sibuk. Apa? Gateli, Cuk. Oke, aku tanya sama kamu. Menurut kamu dia sayang nggak sama kamu? Dia sayang. Tahu dari mana? Perlakuan sikapnya. Perlakuan sikapnya seperti apa? Anggun sama cewek. Anggun. Tapi satu sisi cuek. Dia emang tipikal. Apa? Gimana? Tipe cuek. Tipe cowok cuek. Kamu sayang sama dia? Cinta sama dia? Banget. Banget. Oke.
Kalau kamu sayang sama dia, kalau kamu cinta sama dia banget, harusnya kamu bisa terima dia apa adanya. Kamu pengen dia selalu manjain kamu, itu bukan cinta. Itu ego. Ego untuk merubah seseorang menjadi seperti yang kamu mau. Jelas. Pahit ya. Tapi memang seperti itu. Kalau kamu benar-benar sayang, benar-benar cinta, terima dia apa adanya. Kalau kamu suka dia karena ganteng, besok dia ketubruk truk mukanya rata, apa kamu masih sayang sama dia? Masih sayang. Itu dari fisik ya. Kalau misalnya besok dia menghilang setahun, apakah kamu masih sayang? Enggak, kasih kabar sekali-sekali, aku lagi sibuk aja sekali-sekali. Apakah kamu masih sayang? Masih. Hah? Masih. Yakin? Ini aja kita udah kontekan lebih dari 6 bulan. Oh. Dan pernah lost kontak selama setahun, cuma karena pihak ketiga itu. Tapi masih nyimpen, sempat jadian sama cowok lain juga, cuman hati. Kamu? Iya. Waduh, pelarian berarti ya. Oh, wanita. Cowok juga gitu, cowok, sama aja. Oke, sekarang begini aja. Kamu itu mic-nya ya, coba kamu matiin dulu deh. Nah, oke. Kamu ngomong sama dia bisa. Kamu telepon, komunikasi bisa. Dihapus sih nomornya. Oh, jadi kamu udah nggak bisa komunikasi sama Bisa, dia? cuma lewat line. Oh, oke. Kamu dari line bisa bilang, aku mau telepon kamu boleh nggak? 10 menit aja, bisa nggak? Bisa. Nah, kamu bilang seperti itu. Lalu kamu telepon dia, atau kalau nggak ada pulsa, suruh dia telepon kamu. Kamu bilang begini, siapa? Sebutlah namanya A gitu. A, aku mau ngomong jujur nih. Aku nggak mau nahan-nahan, aku mau ngomong jujur. Aku suka sama kamu, aku cinta banget sama kamu. Tapi aku merasa dicuekin. Kamu bisa nggak lebih perhatian sama aku? Gitu. Bla 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 bla. Kamu sayang nggak sih sama aku? Jawab jujur dong. Nggak usah bohong. Kalau dia sayang, nah itu ragu. Ragu bukan berarti nggak sayang ya, tapi ragu. Tapi kalau kamu sayang nggak sih sama aku? Iya, aku sayang kok. Nah, tandanya dia sayang. Gitu. Tapi ingat, sayang kan nggak tahu berapa lama ya. We never know loh. Tapi at that moment dia jujur gitu. Kamu bilang apa yang kamu mau dan udah lepasin aja. Bisa dimatiin dulu nggak mic-nya? Nah. Dan udah lepasin aja. Kamu nggak bisa maksa dia untuk berubah jadi keinginan kamu loh. Ya, cinta itu nggak maksa loh. Yang maksa itu ego. Ya, jadi cinta itu ada 3 level ya. 1, cinta all about me, pokoknya semuanya tentang aku. 2, cinta bersyarat. Bersyarat itu, aku cinta kamu tapi kamu harus begini. Nah, itu cinta bersyarat. Dan level cinta yang paling tinggi adalah cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat adalah kamu hanya tahu memberi. Kenapa? Kamu udah terlalu banyak cinta, kamu tidak bisa tahan, kamu memberikan semuanya tanpa mengharap kembali. Andai kan ada sesuatu yang kamu inginkan, kamu bilang, tapi kamu gak maksa. Paksaan bikin orang lari. Kesadaran bikin orang datang. Kan gitu. Jadi kamu cukup bilang apa yang kamu mau, lepasin aja. Biarkan cinta yang mengatur semuanya. Gitu. Kalau emang jodoh, gak kemana kok. Gak usah khawatir. Tapi kalau emang enggak, walaupun sakit, kamu akan dipertemukan lagi sama yang lebih baik. Harus percaya itu. Mungkin siapa tahu ada seseorang di sini, nggak tahu kan. Cuma jangan deh, nggak ada harapan semua seperti itu. Ada artis Glenn Fredly kan gitu. Ya,
Jadi kamu ngomong, abis itu lepasin aja. Kalau dia udah terlalu lama cuek, apa gimana, kamu butuh aja, sudah deh. Kayaknya memang kita nggak bisa cocok, nggak bisa ketemu. Pamit. Maaf ya, aku udah nunggu kamu lama. Tapi kayaknya kita memang nggak bisa cocok. Aku bingung mau gimana lagi. Aku cuma mau bilang aku sayang sama kamu. Semoga kamu menemukan yang lebih baik dari aku. Dan aku menemukan seseorang yang cocok sama aku. Bilang gitu. Selesai. Gak apa-apa. Ada hikmahnya pasti. Entah kamu ketemu yang lebih baik, atau kamu bisa tulis cerita novel. Betul ya? Ya, bisa ya. Aku bisa segala macam bikin, kasih trik A, B, C, D supaya kamu maksa dia jadi suka kamu. Tapi sekali lagi, cinta itu tulus, gak maksa. Dia memberi kesadaran bukan paksaan, kan gitu. Ya. Jadi yang harusnya kamu khawatirkan itu adalah ego kamu, bukan dia. Gitu. Memang menakutkan ya, tapi ya memang begitu. Bisa? Jadi tapi kan terakhir kontekan itu kan nggak tahu putus atau enggak, jadi kayak ngegantung gitu aja. Makanya kamu telepon dia, tanya sama dia. Menurut kamu kita ini jadian gak sih? Aku bingung deh. Kamu jangan gantungin aku dong. Kamu kan sayang sama aku. Jadi gengsi hilangin dulu nih. Betul, gengsi hilangin dulu. Kamu gengsi karena kamu pengen cowok duluan kan? Bener gak? Sampai kapan? Ntar kalau dia ngontak-ngontak 2 tahun mau? Ya sudah. Gengsi hilangin. Lagian ini juga bukan kamu ngerayu, ayo dong jadi cowok aku, kan enggak. Kamu cuma mencurahkan apa yang kamu ingin curahkan. Ya kan? Toh kamu juga curhat di pet, di sosial media. Sama aja kan? Bener nggak? Iya kan? Nah ya udah, kamu ngeluh-ngeluh juga, dia juga udah tahu kalau dia follow kamu gitu. Kenapa nggak ngomong langsung aja sama orangnya? Kenapa harus diekspos di sosial media yang ada hubungannya, kan gitu? Kan ini sifatnya pribadi, ya kan? Gengsi turunin, nggak usah dihilangin, turunin dikit aja demi kebaikan kamu loh. Benar nggak? Ya kan? Kamu sayang sama diri kamu sendiri kan? Ya sudah. Bisa? Susah ya? Tapi deg-degan sih. Ya kalau nggak deg-degan ya bukan cinta namanya. Nggak apa-apa, bilang aja. Jadi lewat telepon nih, nggak langsung? Iya, telepon aja. Biar dia bisa dengar suara kamu, kamu bisa dengar suara dia. Karena kalau teks, dia bilang I love you, kamu nggak tahu itu cuma tulisan. Tapi kalau ada suaranya I love you, berarti benar. Kalau I love you, berarti bohongan. Bisa kedengaran intonasinya gitu. Iya, gitu. Bisa ya, kamu telepon ya. Jadi apapun yang terjadi, setidaknya kamu sudah bilang, kamu serahkan semuanya sama cinta. Udah, itu aja. Jadi kalau dia jawabannya jalanin dulu, itu sama aja kayak PHP ya? Tunggu, jalanin dulu. Kamu mau nggak jalanin dulu? Kamu mau nggak? Ya nggak apa-apa sih, yang penting masih bisa kontak. Ya bilang sama dia, ya nggak apa-apa, aku mau jalan dulu, yang penting bisa kontekan. Nah, terus dia bilang berapa lama? Kamu jawabnya apa? Berapa lama? Kamu jawabnya apa? Maksudnya? Ya kan dijalanin dulu, mau nggak mau kamu bilang berapa lama kan? Ya udah kamu tanya, ya udah aku mau jalanin, tapi kira-kira berapa lama ya? Aku sih nggak ngebatasin, tapi pengen tahu aja. Aku kan wanita. Jadi intinya minta peresmian hubungan gitu? Bukan minta peresmian hubungan, kamu nanya kejelasan. Oh, kejelasan dia cinta apa enggak? Benar, kejelasan kita ini mau dibawa kemana. Kamu jadian sama aku apa enggak sih? Bisa nggak kamu lebih perhatian sama aku? Karena aku butuh itu, aku sayang kamu gitu. Jadi nggak usah balikan, nggak apa-apa kali ya? Terserah, terserah kamu, aku yang Apa ya? up to you. Soalnya pas HTS itu lebih nyaman ketimbang pas jadian. Nah, kamu tahu Iya, kenapa? jadi mungkin Kamu aku yang kode-kodein supaya dia nembak gitu. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Nih aku kasih tahu sedikit ya. Cinta yang murni, cinta yang tulus itu adalah HTS. Keras ya?
Cinta yang murni, yang tulus itu HTS, hubungan tanpa status. Status itu adalah ego untuk memiliki. Kamu cinta aku cinta kamu milik aku. Wah, itu arogan banget. Kita nggak punya siapa-siapa, cuma budak yang, ngerti nggak maksudnya? Kalau dia bilang kamu milik aku, itu udah budak namanya. Orang tua aja nggak memiliki anaknya. Suatu saat dia harus lepas, benar nggak? Kita nggak memiliki apa-apa loh. Kalau aku punya jam ini, kalau aku mati ini bukan jam aku lagi gitu. Kita tuh nggak memiliki apa-apa. Justru yang paling menghancurkan cinta di dunia ini adalah status. Tapi nantilah topik itu. By the way, kamu rasain itu kan? Begitu ada status bermain, yang terjadi adalah politik gitu. Karena status adalah buah pikiran. Hati nggak mengenal status. Hati cuma mengenal mencintai, tulus. Aku terima kamu apa adanya. Kamu mau kesana kesini silahkan. Aku mau kesana sini silahkan. Kita saling menghargai, kita saling mencintai. Tapi begitu udah status, kamu harus ikutin perintah aku. Kalau enggak, kamu nggak sayang aku. Nah, udah beda lagi ceritanya, bener nggak? Keras ya, tapi ya begitulah. Jadi kamu bilang sama dia seperti itu, jujur aja ngomong, heart to heart. Kalau dia bijaksana, dia pasti mengerti kok. Ya? Bisa? Insya Allah. Ya sudah, oke. Tapi saran aku kamu lakukan sesegera mungkin. Secepat mungkin. Ya kamu mau tenang gak? Kamu mau tenangnya secepat mungkin apa selama mungkin gitu? Iya kan? Iya. Kalau bisa secepat mungkin ya. Oke. Nanti kalau ada mau ngomong-ngomong lagi setelah ini aku masih ada di sini, kamu bisa ngobrol sama aku di depan ya. Sekarang aku kasih kesempatan untuk tanya sama yang lain dulu ya. Makasih ya. Oke, makasih. Siapa lagi tadi mau tanya? Iya, halo. Halo Rida. Makasih sudah ngirim email. Jadi Makasih sudah ngirim email. Iya, terima kasih kembali atas dibukanya email saya. kan pintu yang membuka pikiran saya tentang bahasa komunikasi. Oh, bahasa komunikasi hubungan. Oke. Tadi kan yang tidak pernah saya dengar itu adalah ketika misalnya tadi kan ada dijawab diceritakan sebenarnya cinta itu yang mengajarkan cinta banyak, ya, tapi betul. yang mengajarkan benci itu sedikit. Nah, kita kalau dalam konteksnya bahasa cinta secara general untuk perempuan dan laki-laki, kalau misalnya ada 3 kata, laki-laki perempuan ini mengatakan kita jalanin saja dulu kepada laki-laki. Atau yang kedua sebaliknya, laki-laki yang mengatakan kita jalanin saja dulu, 3 kata ya. Nah, terus kalau perspektifnya dari sisi laki-laki, apakah itu worth it untuk dipertahankan hubungan itu? Kalau dari sisi perempuan seperti apa pula gitu? Maksudnya apa ini? Jadi kalau misalnya Mas Ronald. Jadi maksudnya kalau ada hubungan yang kita jalanin aja dulu, itu maksudnya apa gitu? Iya. Dan apakah itu hubungan itu penting untuk diperjuangkan gitu? Oke. Penting untuk diperjuangkan. Oke. Apakah jalanin aja dulu penting untuk diperjuangkan? Iya. Dan begitu juga kan untuk tadi kan ada kasusnya kan si teman kita, betul. dia juga seperti itu kan. Dan dari sisi dia kalau misalnya laki-laki itu mengatakan hal yang sama, apakah itu juga penting untuk diperjuangkan? Oke, saya jawab. Mic-nya dimatiin dulu ya karena baterainya mau habis tuh kayaknya. Itu edoding ya? Oh iya. Edoding sama ceweknya enggak? Oh iya, aku pikir tadi cewek kamu tuh yang bukan ya. Oke. Jalanin aja dulu. Ya sudah, memang jalanin aja dulu, bener gak? Ya udah jalanin aja dulu. Kamu memang maunya gimana? Kamu nggak pernah tahu. Apakah patut diperjuangkan? Memperjuangkan apa? Kamu pacaran 10 tahun bisa putus kok. Bener gak? Bener kan? Jadi memang semuanya jalanin aja dulu. Kita jangan melihat masa depan sok tahu. Pokoknya kamu harus jadi milik aku. Begitu ada kata pokoknya kamu harus jadi milik aku, nah itu udah gak bakal enjoy aja. Justru cinta yang benar-benar enjoy itu pada saat kita jalanin aja dulu. Itu udah paling nikmat. Kenapa? Satu, gak ada beban. Betul? Kedua, masa depan itu misterius, makanya kita deg-degan.
Kalau kita udah ngecap masa depan kayak gini, kita akan begini, udah nggak ada enaknya lagi hubungan, bener nggak? Iya, jadi jalanin aja dulu ya, itu bagus. Nggak mesti diperjuangkan, nggak mesti dipertahankan. Kalau jalanin aja dulu, besok nggak cocok, udahan aja dulu kan gitu. Nah, nanti misalnya kalau kamu jalanin aja dulu, kamu mau nikah, tanda kutip nikah. Sebenarnya gini ya, sebenarnya aku agak beda sama orang-orang gitu. Menurut aku begini. Kalau di agama deh, kita ngomong agama lah. Kalau di agama nggak ada kata pacaran loh. Nggak ada konsep pacaran, yang ada nikah gitu. Pacaran itu adalah konstruksi sosial yang dibuat masyarakat ngetren-ngetrenan supaya anak ABG pengen kayak orang dewasa nikah, jadi disebutlah pacaran gitu. Jadi sebenarnya pacaran itu tren. Ya, nggak tahu ya. Pokoknya yang setahu aku di agama nggak diajarin, nggak ada kata pacaran, adanya nikah gitu. Jadi kalau benar-benar ingin menemukan pasangan hidup yang buat nikah yang selamanya all in, luar dalam, setia, bla bla bla, pacaran aja dulu sama banyak pria, sama banyak wanita gitu. Nanti punya banyak pilihan, baru ketahuan yang mana gitu. Jelas nggak maksudnya? Ya aku agak beda ya. Jadi HTS-an itu bener juga gitu. Daripada kalian pacaran 10 tahun berharap nikah, tahun ke 10 setengah putus. Ayo, mau apa? Ada loh, bener nggak? Dan pas pacaran terus udah kering dipaksain nikah karena kita kan udah pacaran 20 tahun ya, udah mau nggak mau nih. Ya makanya kenapa cinta itu kayak mengebu-gebu awal-awal pacaran doang, karena itu ntar lama-lama bosen. Kalau pengen benar-benar nemuin soulmate, ya eksplorasi banyak-banyak gitu. Bilang aku mencari yang terbaik, boleh deket sama aku. Mau pacaran mau enggak ya aku nggak tahu ya. Tapi menurut aku sih pacaran agak aneh gitulah atau gimana lah. Jadi perlu diperjuangkan apa enggak ya enggak, buka pikiran aja, buka hati aja, bergaul dulu seluas-luasnya. Gitu. Nanti langsung nikah. Menurut aku sih begitu ya. Gitu aja sih. Nanti mungkin kita ngobrol lebih banyak lagi deh. Ini membahas ini sangat, pertanyaannya simpel tapi sangat dalam. Apakah cinta itu perjuangan? Ya kan, segala macam deh. Ya pokoknya intinya seperti itu. Nanti mungkin kita ngobrol lagi, entah kamu ke depan atau gimana ya. Next question dulu deh. Iya. Ada lagi di situ? Nggak ada? Iya, kamu mau tanya? Tentang pilihan kok. Iya. Ketika kita memilih gitu ya, kok ya. Itu berhubungan dengan seleksi gitu ya. Maksudnya seleksi itu apakah kita dihadapkan dengan yang pasti lebih dari satu pilihan gitu ya, kok ya, untuk seleksi itu. Nah, baiknya itu kita ketika ngejalanin dengan seseorang, terus kita ngerasa nggak cocok terus udahan, apa misalkan kita emang dekat aja dengan beberapa tapi tanpa situasi status gitu kan. Pokoknya pernah bilang gitu di FM ya, kalau misalkan lebih baik KTM-an gitu, karena emang KTM itu emang tulus gitu kan. Oh iya. Nah, saya juga betul. Setiap jalan relationship itu nggak berani untuk misalkan kayak penembakan kayak anak SMP kayak gitu kok. Udah. Penembakan kayak anak SMP. Nah, Kamu SMA ya sekarang? Kayak gitu kok. Maksudnya baiknya itu sebenarnya kita sampai sejauh mana sih untuk seleksi itu gitu. Maksudnya sejauh mana apa? Apakah kita yang diseleksi, apa kita yang menyeleksi gitu. Maksud gini. Kalau jodoh, kalau cocok, nanti jadi sendiri. Bukan kamu nyeleksi kamu atau kamu enggak. Nanti nyaman-nyamannya kamu. Begitu kamu nyaman sama dia, kamu jadi sendiri. Dia baik sendiri sama kamu. Kalian cocok-cocok aja kemana-mana. Terus dia lagi hilang, kamu merasa, aduh, kok dia kemana ya? Aku khawatir. Dia juga begitu kebalikannya. Perasaan itu, cinta itu timbul pada saat-saat kita nggak ekspektasi, kita nggak bisa bikin-bikin. Gitu. Jadi kamu, ntar mau pilih yang mana? Bukan gitu, kamu nggak bisa milih. Hati kamu yang milih. Tiba-tiba dep aja. Kamu misalnya suka sama cewek, dep gitu, suka. Terus kamu bilang, kurang cantik, ini lebih hot. Sana lo pergi. Begitu kamu sama dia, kok gue malah mikirin dia ya? Kenapa ya? Aduh nyesel ya. Gitu. Kita nggak bisa gunain kepala kita untuk milih.
cuma hati kita gitu. Kita tahu kita nyamannya sama siapa. Nah, cuma kadang seperti ini. Kita nyaman sama satu cewek, tapi orang-orang nggak suka gitu misalnya, atau ceweknya kurang cantik, wah ntar gue dikatain orang-orang nih, nggak mau nih. Gue nyaman sih kalau berdua aja. Tapi kalau sama orang-orang, ntar dibilang gini, ya udah deh, gue cari sesuai yang orang-orang inginkan. Tapi paksain pada saat berdua nggak cocok, ya udah paksain aja. Nah itu juga nggak enak. Gitu. You know when you know it, gitu aja. Jadi nggak usah banyak berpikir. Nah nanti kalau kamu memutuskan untuk nikah gitu, ya udah kamu bilang nggak mau nikah sama aku. Kalau dia cinta sama kamu, udah cocok, dia pasti mau, selesai. Atau bahkan dia yang bilang, umur aku udah segini nih, nikah yuk gitu. Kan cewek gitu. Bener nggak? Begitu. Kekhawatiran cewek cuma udah umur segini harus nikah gitu. Kalau cowok mah santai aja bro. Bener nggak? Iya. Kasian sebenarnya cewek. Cewek mikirin umur loh. Kalau cowok mah santai aja. Gitu. Terjawab nggak? Berarti ketika kita sesaat berpaling ke yang lain itu berarti ego ya Pak? Sesaat berpaling ke yang lain maksudnya? Kata Koko tadi kita ke yang lain dulu, terus hati kita ke yang lama, berarti itu emang ego kita yang. Gini, kadang kamu dipertemukan sama yang lain itu untuk menyadari bahwa yang lama itu lebih baik. Kadang seperti itu. Kita nggak tahu. Bukan kita harus ke yang lain dulu. Nggak, ikutin aja flow-nya. Kadang kamu diputusin dulu, terus ketemu yang ini, untuk menyadari bahwa yang ini ternyata sayang banget sama kamu. Akhirnya kalian balik lagi gitu. Hidup tuh aneh, tapi entah gimana, kalau kamu ngikutin kata hati, kayak diatur gitu. Kayak skenario, kok bisa begini ya, unik gitu. Jadi kalau kamu ngikutin kata hati, semuanya nggak random, kayak udah terstruktur gitu. Dan kamu bahagia dengan mengikuti struktur itu. Jelas, tapi masih kurang percaya kan? Memang susah, tapi ya nggak apa-apa. Coba aja kamu ikutin ya. 7 tahun aku mengikuti itu. Semua hidup aku nggak pakai rencana, nggak pakai pikiran. Besok mau ngapain? Nggak ada. Rencana tuh paling seminggu ke depan. Nggak mikirin setahun ke depan apa enggak. Seminggu juga kadang-kadang jadi berubah 3 hari, besok jadi berubah. Ikutin flow aja. Tahu-tahu kamu berada di tempat yang bagus. Gitu. Ya, plus terakhir ya. Ada lagi mau tanya? Iya. Oke. Tadi kan kata Koko, kebenaran itu kan relatif ya. Iya. Artinya setiap orang itu punya kepercayaan masing-masing. Nah, terus Bukan kepercayaan masing-masing. kebenaran. Kata hati masing-masing. Betul. Nah, lalu kita bagaimana cara menyikapi kebenaran yang berbeda kok? Misalkan kayak ada orang yang maling gitu. Mungkin menurut kebenarannya dia ya maling itu wajar aja gitu. Nah itu kita kan pasti berbeda kan dengan kebenaran kita kan. Iya. Nah gini, ada yang namanya etika. Hati nurani. Hati nurani adalah, basically etika atau hati nurani adalah kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau, tapi jangan merugikan orang lain. Gitu. Dia juga sebelum maling juga mikir, hatinya pasti ngerasa salah. Cuma dia lakukan juga. Gitu aja. Tapi kamu nggak bisa ngecap dia, oh lu salah terus gua hukum lu gitu. Ya tetap dia salah. Nanti yang menghakimi ya mungkin kamu lapor polisi atau apa gitu. Tapi apapun yang kamu lakukan, kamu bilang kamu tuh nyuri salah, apapun alasannya salah. Bagi dia, enggak, orang gua lapar gitu. Tetap aja dia nggak akan nerima gitu. Jelas nggak? Jadi jangan memaksakan kebenaran kamu, gitu aja. Secara etika salah memang. Jadi sikap kita kayak gimana tuh? Harus lapor atau gimana? Ya sekarang kalau kamu dirugikan, kamu pasti mau ambil kembali yang milik kamu gitu kan. Dirugikannya apa dulu nih? Enggak sih. Awalnya ya gitu sih kan. Nyolong cewek. Ya awalnya ini sih emang dengan dari Koko waktu itu kayak gini kan. Kebenaran itu relatif. Nah Betul. Nah terus saya jadi agennya Koko juga nih nyebarin ini nih perdamaian nih. Untuk bilang kebenaran itu relatif. Jadi dengan kayak gitu kita tidak akan memaksakan ego kita. Betul, jangan maksain kebenaran kita. Dan ternyata ada yang nanya kayak gitu, oh iya betul juga sih. Tapi kalau misalkan yang orang udah terbiasa maling kan dia merasa maling itu ya nggak salah, itu emang kebenarannya dia. Nah, kita Begini, kalau kamu menghadapi orang yang maling, kamu jangan maksa dia untuk jadi nggak maling.
Dia melakukan maling nanti ada konsekuensinya sendiri. Gitu. Yang harus kamu lakukan adalah jangan percaya dia. Udah tahu maling kamu percaya, jangan, hati-hati. Jaga jarak, dia deket-deket, pegang dompet gitu. Gitu aja. Tapi jangan paksa dia untuk tanda kutip bertobat gitu. Biarin aja, nanti dia akan ngerti sendiri, dia akan tahu konsekuensinya, dia akan belajar sendiri. Kamu boleh kasih masukan, tapi sekedar masukan. Gitu. Jelas? Oke. Satu lagi deh. Iya, santai aja bro. Iya. Kalau udah ngomong aja. Kalau samanya kita galau karena rindu. Galau karena rindu. Harus ngapain? Tadi kan punya energi banyak. Galau karena rindu. Gimana? Kamu punya fotonya? Enggak, rindu cewek. Oh rindu cowok. Bener kan? Saya bisa melihat langsung. Bukan lo. Mata kamu udah gini-gini soalnya. Kamu nggak kesini untuk mengencani Ronald Frank kan? Bro, tolong gantikan posisi aku. Ya gimana? Rindu apa? Rindu karena pada keluarga khususnya. Oh. Karena tugas gitu. Telepon. Rindu kamu terobati. Iya kan? Kamu orang tua masih ada dua-duanya. Telepon. Nanti kamu ada saat kamu merasakan orang tua kamu udah nggak ada. Udah nggak bisa ngomong, nyesel kamu. Jadi kalau lagi rindu apa? Telepon. 5 menit, 10 menit. Gitu. Terus lagi ada orang tua, setiap ada orang tua, foto-foto, bikin video, banyak kenangan. Ada saat dimana kamu gak bisa gitu lagi. Jangan terlalu sibuk dengan kehidupan kamu. Luangkan waktu untuk keluarga. Gitu. Ya udah jangan nangis bro. Oke, baik. Aduh. Ada lagi satu. Iya boleh. Yuk. Gua Afif. Nggak nanya bro. Maaf. Dewa emang suka bercanda, nggak apa-apa ya. Iya bro, Afif gimana? Kalau gue suka cewek, kadang gue suka grogi buat deketin. Tapi ketika gue nggak suka, gue mau deketin, mulai dari tikung pacar gebetan temen. Wow. Hampir nusuk pacar orang. Wow. Ya, itu. Tapi nggak nusuk dia dari belakang kan bro? Nusuk apanya? Oke. Pertama, jangan nusuk. Jangan ngerebut cewek orang, jangan. Kecuali dia suka, tapi jangan direbut. Udahlah itu omongannya. Kak, kenapa kamu grogi di depan cewek yang kamu suka? Karena kamu ingin tampak sempurna depan dia. Itu aja. Ya udah, jadi diri sendiri aja. Inilah aku, nggak sempurna ya nggak apa-apa. Dan nothing tulus. Kalau dia nggak suka ya sudah. Kamu satu, kamu pengen tampak sempurna. Dua, kamu takut ditolak gitu. Takut dia nggak suka sama kamu. Ya gitu. Ya kan? Kamu kenal sama dia nggak? Grogi. Iya, santai aja, santai. Justru buang keinginan untuk pengen gimana, buang keinginan itu. Jadi kamu santai. Nah, kalau buang dimana dia suka, ya udah. Kalau emang cocok pasti suka, pasti jadi gitu aja. Nah, paling susah karena kita masih pakai logika kita, pikiran. Yang terjadi apa? Pokoknya gue harus bikin dia suka sama gue. Gimana caranya? Nah, terjadilah yang namanya PHP lah. Ya kan? Kenapa? PHP adalah cowok yang maksain diri untuk bikin cewek yang gak suka sama dia jadi suka. Makanya dibohong-bohongin. Ceweknya suka, begitu trot hilang cowoknya. Bener nggak? Ya kan? Makanya ya jangan maksa. Kalau cocok jadi, kalau nggak ya sudah lah. Nggak apa-apa, udah gitu. Ego itu sangat mengerikan loh. Ya. Plus kalau kamu buang keinginan itu, kamu jadi nyaman kan? Pada saat kamu nyaman, dia juga jadi nyaman. Siapa tahu kesempatannya lebih besar. Gitu. Jelas? Jelas nggak? Agak berat, tapi jelas. Puas. Trot.
Gini deh bro, gimana kalau kita semua bikin video, kita buka kayak mukanya dia aja gimana? Oke, bercanda ya. Oke, baik, itulah Ronald Talks. By the way, teman-teman, ada pengumuman. Minggu depan dan 2 minggu depan saya akan bikin Ronald Talks lagi dengan topik berbeda. Ya, banyak topik menarik. Teman-teman bisa datang lagi minggu depan dan 2 minggu depan. Ini pengumuman resmi, udah pasti. Jadi kalau misalnya nggak dapat email atau apa, langsung datang aja minggu depan dan 2 minggu depan di jam yang sama. Ya, ingat ada kotak buat membantu saya. Ada Edoding juga. Edoding bawa buku nggak? Oh ya, Edoding dari buku nih. Kebetulan saya disuruh bikin buku, ya udah saya bikin, boleh beli juga sama Edoding. Silakan dari buku nih. Oke, terima kasih. Teman-teman bisa bubar secara teratur. Kalau yang masih mau ngobrol sama saya tetap duduk di sini, bisa datang sama saya ngobrol-ngobrol. Salam Frank, terima kasih.